Anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu sidang jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah masih mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya. Diberikan kita kekuatan dan kesehatan untuk kembali hadir di masjid yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan setiap langkahan kaki dan ayunan tangan kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir yang penuh dengan perjuangan, yang hidupnya setiap saat memikirkan umatnya. Ada kisah singkat ketika Rasulullah harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika orang-orang kafir Quraisy sudah memutuskan dalam rapat senat ketika itu di Darun Nadwah namanya, maka mereka mengatakan tidak ada solusi untuk menghalangi dakwah Rasulullah melainkan dia harus dibunuh. Maka ketika itu paling tidak ada 14 orang pemuda yang menjadi pemuda pilihan. Di antaranya termasuk ketika itu adalah Abu Jahal dan Abu Lahab, yang mereka menunggui rumah Nabi sampai Nabi terbangun. Karena satu hal yang harus diketahui, bahwa Nabi itu tidurnya setelah sholat Isya, dan pukul kira-kira 12 malam ia terbangun dan ia akan sholat tahajud sampai pagi. Maka itu yang ditunggu oleh orang-orang tersebut, menunggu Rasulullah keluar dari rumahnya. Ketika Nabi nanti keluar menuju masjid, ketika itulah mereka berharap akan bisa membunuh Nabi. Tapi apa yang terjadi? Nabi malam itu tidak tidur. Kemudian posisi tidurnya digantikan oleh kemenakannya, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah keluar dan mereka yang menjaga itu sampai tertidur dengan lelapnya. Sampai Rasulullah mengambil tanah atau debu, kemudian ditaruh di atas kepala orang-orang kafir Quraisy yang akan membunuhnya. Sampai Rasulullah berangkat menuju sebuah gunung yang disebut dengan Gua Sur. Subhanallah, apa yang terjadi ibu yang berbahagia? Selama dalam perjalanan di bukit yang begitu terjal, yang penuh dengan batu, Nabi tidak meletakkan kedua telapak kakinya. Mengapa demikian? Sebab kalau telapak kaki itu yang dipakai, maka ditakutkan nanti akan mudah orang mencari bekasnya. Maka Nabi itu hanya memakai ujung jarinya atau ujung kakinya untuk berjalan di antara bebatuan yang begitu cadas. Apa yang terjadi? Tentunya akibatnya kaki Nabi lecet, keluar darah. Tapi bersyukur ketika itu Nabi memiliki sahabat pilihan, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya ketika dia nampak Rasulullah tidak mungkin lagi untuk berjalan, maka ketika itulah Abu Bakar menggendong Rasulullah sampai masuk ke dalam gua yang begitu hebat. Tapi apakah selesai masalahnya? Tidak. Bahwa di dalam gua itu banyak lubang-lubang yang diisi oleh para binatang. Maka kata Abu Bakar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan engkau masukkan dulu sampai saya bersihkan gua ini. Seluruh lubang yang ada binatangnya disumbat oleh Abu Bakar dengan pakaiannya sehingga pakaiannya habis. Di antara lubang itu ada 2 lubang lagi, maka ditutup dengan kaki dan tangannya. Barulah Abu Bakar ketika itu menyuruh Rasulullah untuk masuk. Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar, sementara Abu Bakar disengat oleh binatang yang tidak tahu apa namanya. Dia menahan sakit karena cintanya kepada Rasulullah, sampai Rasulullah tahu bahwa Abu Bakar sedang dijepit atau disengat oleh binatang. Karena maaf, Abu Bakar tidak pernah melamporkan pada Rasulullah kalau dia disengat, tetapi air mata yang menangis sakit itu menetes di pipi Rasulullah. Begitu air tangisan Abu Bakar menahan sakit itu menetes di pipi Rasulullah, maka Rasulullah ketika itu berkata, ada apa ya Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya disengat oleh binatang. Maka Rasulullah akhirnya meludah sedikit di tempat yang digigit oleh binatang atau disengat oleh binatang. Dengan izin Allah, maka ketika itu seluruh penyakit dan rasa sakitnya menjadi hilang. Jadi yang bisa meludah itu Rasulullah. Ibu jangan coba-coba pula lagi. Bukannya tambah sehat, tapi tambah sakit. Itulah Rasulullah. Karena ludah Rasulullah itu memberikan keistimewaan. Itulah perjuangan sedikit dari Rasulullah. Dan wajar pada akhirnya apa yang terjadi, kita berselawat kepadanya. Setiap napas hidupnya yang dipikirnya adalah umatnya. Maka subhanallah, pesan Rasulullah yang akan kita sampaikan hari ini, sikap seorang muslim terhadap harta. Mengapa demikian Bapak Ibu yang berbahagia?
Sampai akhir hayat kita, kita akan membutuhkan harta, Pak. Berapa banyak kadang-kadang hari ini kita memikirkan sesuatu yang belum sampai pada masanya. Pak Ustadz, saya bukan PNS, rumah petak tak ada. Sekarang saya bekerja dengan tenaga. Nanti kalau saya tua, Pak Ustadz, kira-kira makan apa? Masa sampai di situ pula pikiran Bapak? Masalahnya apakah sampai umur kita ke situ? Dan kadang-kadang maaf, ketika kita hari ini nyaman hidup kita, setelah kita sudah sanggup rasanya menyelesaikan masalah hidup kita, kita mikirkan lagi anak kita. Pak Ustadz, saya punya anak gadis, sampai hari ini belum menikah, belum ada jodohnya. Kalau seandainya saya mati nanti, kira-kira bagaimana ya anak saya? Kok sampai ke situ loh? Akibatnya beban pemikiran menjadi banyak. Akibatnya penyakit yang tidak masuk dalam tubuh kita masuk. Itulah yang terjadi dalam sebuah kehidupan. Maka bersamaan dengan harta itu, Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam Islam harta itu tidak terhina dan dia tidak tercelah. Tidak ada orang yang mulia karena harta, sebagaimana juga orang tidak terhina karena kemiskinan. Kalau sempat, Bapak Ibu yang berbahagia, karena harta itu kita menjadi mulia, maka luar biasa apa yang terjadi. Mungkin seluruh nabi itu diberikan kekayaan. Kalaulah seandainya karena kemiskinan itu orang mulia, maka juga tidak akan ada yang namanya nabi miskin. Tapi dalam kehidupan sejarah ada nabi yang kaya, tetapi juga tidak sedikit di antara mereka yang miskin. Yang kaya itu Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Daud. Yang miskin itu Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Kalau Bapak baca riwayat Nabi Sulaiman itu luar biasa. Kekayaan dan kekuasaannya tidak ada tandingannya dengan hari ini. Tetapi setiap kalimat dia selalu mengatakan hadza min fadli rabbi. Seluruh ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah pinjamkan. Istri Bapak satu, istri Nabi Sulaiman ada yang menyebutkan 100, ada yang menyebutkan 1000. Itu gimana tetalu ya Ustaz? Jangan bicarakan itu. Subhanallah, luar biasa Pak. 100 Pak. Saking banyaknya, tapi kekuasaan Nabi Sulaiman melebihi dari segalanya. Maka Nabi Sulaiman mulia karena bukan kehartaannya, tapi dia mulia karena ketakwaannya. Sebagaimana juga Nabi Isa dan Nabi Muhammad, dia miskin tetapi kemiskinan itu dia menjadi mulia, tapi bukan karena kemiskinannya, tetapi karena ketakwaannya kepada Allah. Maka kalau kita tengok hadis-hadis itu Pak, itu Nabi senantiasa tidak pernah menghindari dari miskin. Tetapi Nabi mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan pikun. Mengapa? Karena malas itu sumber kemiskinan. Menunggu rizki yang datang kemudian tidak berusaha. Maka Nabi marah Pak. Kemudian di bagian doa itu dikatakan wasyarri fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kekayaan, wasyarril fitnatil faqr, dan juga aku berlindung kepadamu dari sifat yang namanya fitnah kefakiran, kemiskinan. Karena ada orang yang kaya yang pada akhirnya dia jatuh dalam kehinaan. Sebagaimana juga tidak sedikit orang yang miskin juga jatuh dalam kehinaan. Bahkan maaf, kemiskinan itu bisa-bisa mengantarkan dia menjadi kufur. Subhanallah. Tapi yang kita khawatirkan Bapak Ibu yang berbahagia, ada orang yang kaya harta tapi miskin dengan mental. Ini bahaya. Nah yang kedua, apa posisi kita terhadap harta? Pujian bukan pada kemiskinan, melainkan juga bahwa kemiskinan itu menjadi ujian. Ujian miskin kaya itu ujian. Maka dalam Al-Quran selalu dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernapas itu pasti akan mati. Wa nabluukum, dan kami pasti menguji kalian bisyarri wal khair. Kami akan uji kalian, kata Allah, dengan sesuatu yang kalian tidak senangi, kemudian dengan sesuatu yang kalian senangi. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ahli tafsir mengatakan ujian itu bisa sesuatu yang kita senangi. Tapi kalau kita ditanya, selalu kita menyebutkan yang ujian itu sesuatu yang tidak kita senangi. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka selamanya kita bilang nikmat. Miskin itu ujian, sebagaimana kaya itu juga ujian. Tapi kalau ditawar kepada ibu, ibu mau diuji dengan miskin atau kaya? Sama awak nampak Pak.
Ini luar biasa. Seluruh orang ingin diuji dengan kekayaan. Padahal itu berat. Kalau pernah kita menyimak apa yang pernah diungkapkan oleh Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? La ghani wal faqra mutyanani la ubali ayyuhama rakibtu. Saya tidak ngaruh, kata Umar, mau jadi kaya, mau jadi miskin, apapun yang rakib itu saya kendaraan terserahlah. Tapi yang saya takutkan, kata Umar, bagaimana mempertanggungjawabkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saya. Maka subhanallah, perlu kita ingat, manusia itu Pak, sukanya dikasih nikmat. Fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akraman wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau dikasih nikmat, dapat jabatan, badan sehat, apa dia katakan? Saya mendapatkan nikmat. Allah sayang. Tapi kalau diuji sakit, bisnisnya bangkrut, kemudian anaknya menderita, apa dia katakan? Rabbi ahanan. Tuhan itu benci kepadaku, Tuhan itu menghina. Maunya yang enak-enak terus. Maunya Pak badan sehat, duit banyak, selera makan terbuka. Maunya begitu Pak. Tapi kan tidak seperti itu. Maka selalu dikatakan oleh Allah, ketika kita diuji oleh Allah, diberikan banyak cobaan, maka Allah juga ingin melihat kita. Tapi kalau dibawa manusia itu, dia berangan-angan beribadah sebelum dia dapat harta. Kalau sudah dapat harta, timbul rasa cinta. Maka Allah mengatakan, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu bakhil karena cinta terhadap harta. Maka jangan ibu mengatakan, Pak Ustaz, kok orang itu makin kaya makin bakhil. Itu kenyataannya, Bu. Maka Pak, maaf, kadang-kadang lebih banyak orang yang susah itu bersedekah dari orang kaya. Orang kaya mikir, subhanallah, dia mau mengeluarkan harta kalau ada kilas baliknya. Ini sebentar lagi pemilu nih, banyak orang-orang sedekah tidak jelas ini. Subhanallah, padahal dia bakhil. Maka dikatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta itu dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Bahkan maaf, kita memformat apa yang kita inginkan di luar ekspektasi kita. Ini Pak Ustadz, saya pasang dulu asuransi, nanti kalau sakit saya ada yang cover. Subhanallah. Ibu dengar kasus orang membunuh orang gila di Duri itu. Karena utang banyak, kemudian ada persepsi, nanti kalau suami saya mati, maka saya akan klaim asuransinya. Ada dana asuransi 150 juta untuk bayar hutang. Dibakar orang dengan mobil-mobilnya, kemudian nangis-nangis. Rupanya orang gilo yang dibakar. Sekarang ditangkap nangis-nangis juga, habis. Subhanallah. Apa kehilangan akal? Maka itu dikatakan manusia itu, subhanallah, suka dengan harta, dan itu tidak ada melihat umur, Pak. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatul ummatil mal. Setiap umat itu ada ujian, kata Rasulullah, dan ujian yang paling berat bagi umatku adalah harta. Maka Nabi, Pak, ketika ditanya, bagaimana kalau umat itu miskin? Nabi enggak risau. Kalau ada orang susah, Nabi enggak risau. Yang risau Nabi, apa dikatakan? Pawallahi lal faqra ahsa alaikum. Demi Allah, kata Nabi, yang saya khawatirkan bukan kemiskinan, walakin ahsa alaikum an tabsuta alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Yang saya takutkan dunia ini dibuka oleh Allah kepada kalian. Jabatan dikasihkan, harta dianugerahkan, seluruh keinginan kalian menjadi tenar. Tapi setelah itu apa kata Nabi? Patanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama akhlaqathum. Maka kalian berpecah belah, kalian ribut-ribut, kalian saling membinasakan, kalian berlomba-lomba ingin menikmati hal itu. Dan apa yang disampaikan Nabi itu sekarang terbukti. Subhanallah. Coba lihat, pemilu tahun 2004, calegnya sudah penuh, seluruhnya sudah ada, sudah daftar, partai banyak. Kalau ditanyakan untuk apa partai dibuat, ya, untuk kekuasaan, bagus, saya salut.
Tidak sedikit harta uang yang dikeluarkan, Pak, untuk pemilu nanti. Dan itu sudah dianggarkan mulai tahun depan, tahun 2023. Pekanbaru menganggarkan untuk pemilihan tersebut, pemilu 2004 itu 66 miliar. Indonesia, KPU pusat menganggarkan 7 triliun. Banyak apa tuh Pak Ustaz? Tidak tahu saya. Tidak bisa membayangkan. Banyak apa selalu. Subhanallah. Itu hanya untuk dihabiskan, Pak. Kemudian apakah nanti hasilnya maksimal? Anda, kita mulai ribut, maka kata Rasulullah, nanti kalian mulai berebut, kalian saling mulai mencelakakan. Jangankan maaf dengan urusan orang lain, masalah harta adik-beradik pun. Adik-beradik pertemuannya di pengadilan, Pak. Setelah itu tidak bertegur sapa. Apa yang diperebutkan? Apakah mereka ingin mengatakan emak harus sama kami? Apakah mereka katakan biarlah kami tiap hari mendoakan emak? Bukan. Yang diperebutkan adalah harta yang ditinggalkan. Maka dikatakan ta'isu abdud dinar, celakalah hamba-hamba dinar, wa abdud dirham, orang-orang yang dirham, wa abdul khamisah, orang yang sibuk dengan bajunya, wa utiya radiya wa lam yu'ta syakhita. Kalau dia dapat dia senang, kalau tidak dapat dia makan murka. Coba lihat orang-orang subhanallah berebut harta, membeli baju yang mahal. Subhanallah, jam. Saya hari itu wirid di tempat anak-anak muda pedagang emas yang di mall itu. Saya katakan, ini Pak Ustadz, saya jualan jam. Jam apa yang kau jual? Saya sangka jam-jam yang model kita pakai ini. Ini jam-jam yang harganya ratusan juta. Siapa yang beli? Wah, ada Pak Ustadz. Emangnya jam 12 di jam saya beda jam situ? Sama Pak Ustadz. Jadi apa yang membuat style Pak Ustaz? Wow. Style itu Pak Ustaz bukan masalah jamnya Pak. Jam 12 yang mutat sama juga di jam mahal itu. Jam 12. Dan ini Pak Ustaz tahu, ini DP-nya ini 10 juta. Perjanjian kami Pak Ustaz, kalau sekian bulan tidak terbayar, maka jam wajib dikembalikan dan DP hilang. Bagaimana hukum itu Pak Ustaz? Kata saya, soalnya saya belum pernah membeli, maka itu bingung saya cari hukumnya sebenarnya. Subhanallah. Rupanya ada bisnis yang begitu Pak. Dibuat perjanjian karena jam yang dijual bukan jam-jam model kita. Subhanallah. Kalla innal insana la yatqa. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. An ra'ahu istaghna. Karena dia sudah merasa cukup. Kalau dia sudah merasa kaya, maka maaf, dia akan merasa paling hebat. Dan dia menganggap bahwa harta yang dimiliki itu menjadi sumber kemuliaan. Dia lupa berapa banyak orang terhina karena harta. Hari ini tengok, subhanallah, orang lupa diri. Pangkat sudah tinggi, jabatan sudah ada. Yang dijual narkoba. Subhanallah. Karir habis, keluarga malu, tetangga tak menegur lagi. Yang keluar image kita buruk. Nah yang ketiga, bagaimana sikap kita? Bahwa memburu harta adalah sesuatu yang tidak pernah selesai. Dan ujung-ujungnya kita akan capek. Maka orang mengatakan orang yang memburu dunia, satu dia capek, yang kedua tidak pernah puas. Coba cari. Kecuali kalau begitu tidak boleh punya harta, siapa larang Pak? Bapak-bapak yang punya kebun berdoa soal tajuk, ya Allah berikanlah saya kebun sawit, tidak usah banyak-banyak, satu kapling ya Allah. Dapat satu kapling 198 batang. Nampak pula tanah sebelah kosong, ya Allah, agi sebelah itu lagi, ya Allah. Doanya berubah Pak. Tadi mintanya cuma yang itu, sudah itu doanya lagi minta yang sebelah, usia bertambah. Begitu dia disangka itu dikasih nikmat. Kemarin ke ladang cuma hari Ahad, nanti zuhur pulang, maghrib datang dia ke masjid kita ini. Besok maaf Sabtu Ahad sudah tidur di kebun. Begitu pulang tak ke masjid, lapone. Enggak sanggup Pak, ngapa tak ke masjid? Maaf Pak Ustaz, kami dari ladang, pinggang sakit. Rupanya kalau ke ladang pinggang tak sakit, ke masjid sakit ya Pak. Subhanallah, maka muncul lau kana li ibni adama wadiyani minal mal wa fi riwayatil ukhra minaz zabat. Seandainya kata Allah manusia itu dikasih harta satu kula,
Dalam hadis lain disebut az-zahab, emas, labtigha thalisan, maka ia akan cari yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Manusia itu tidak akan pernah berhenti sampai perutnya diisi oleh debu atau dia mati. Maka Bapak jangan heran, Pak Ustadz, ngapa ya Pak Ustadz? Harta sudah banyak, jabatan dulu sudah puas, mulai dari camat jadi wali kota, jadi gubernur, bupati, kok sekarang nak mencalon lagi Pak Ustadz jadi DPR? Yang sudah DPR ada pula nak calon jadi wali kota, kan aneh-aneh juga Pak. Subhanallah, mengapa Pak Ustadz? Itu yang dikatakan oleh Allah, kalian tidak akan puas. Maka sampai kapan mampuan itu? Hatta zurtumul, itulah, sampai kalian dimasukkan ke dalam kubur. Itu baru berhenti Pak. Tidak akan selesai. Dengan berbagai asumsi, dengan berbagai alasan. Apa yang dikatakan Pak Ustaz? Saya ingin mengabdikan diri saya kepada masyarakat di akhir-akhir tahun ini. Masya Allah, saya sudah tua Pak Ustaz, saya ingin mengabdikan diri saya kepada masyarakat. Kan sudah ada dari dulu yang dia katakan untuk duniawi, tetapi kita lupa kadang-kadang apa yang kita persiapkan itu untuk akhirat. Tapi kalau anak-anak muda, ya Allah, luar biasa. Maka Nabi mengatakan, masalah harta itu tidak ada tua. Subhanallah, lupa waktu. Maka bersyukurlah bapak-bapak yang ke masjid ini, kita tidak terpesona dengan dunia. Enak, Pak Ustadz, saya mau masa tua itu duduk di masjid, datang waktu sholat masjid, nanti antara Isya dengan Maghrib mendengarkan Ustadz ceramah. Satu saja doa, mudah-mudahan nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Toh maaf, kalau kita hitung nikmat kita luar biasa. Bapak ibu dikasih sehat, ginjal berapa miliar harganya Pak? Kalau Bapak ada duit, ada orang jual enggak? Enggak. Gigi cabut berapa satu Bu? 250. Dibuat pakai ditanam, buat landasan pacunya 250. Giginya subhanallah 250. Satu gigi modalnya hampir 1,5 juta. Itu baru satu gigi. Kita berapa gigi kita Bu? Maka subhanallah, kalau baru ompong 2, masih banyak yang lain lagi Pak. Subhanallah, coba bayangkan, saya tanya ibu-ibu ada ke rumah, ngapa Bu? Pak Ustadz, tidak ada gigi saya. Berapa habis? Ini 6 buah Pak Ustadz, habis 6 juta. Buat gigi palsu 6 juta, itu lama pula penyesuaian. Menggigit-gigit Pak Ustadz, wak sangka tadi gigi itu yang ubi itu, rupanya gigi tanggal Pak Ustadz. Bawa lagi ke dokter gigi, 6 juta Pak. Itu baru gigi, yang lain. Siapa yang sebut kalau kita miskin Pak? Allah memberikan kita. Maaf kalau Bapak sekarang butuh transfusi darah. Darah tidak dibeli, tapi tempat kantong darah itu kita beli paling tidak 318.000. Subhanallah. Tak juga bersyukur, ilah. Masih sibuk dengan dunia. Boleh Pak Ustadz, boleh. Tapi maaf, dunia ini jangan menyibukkan kita. Sehingga maaf, ibadah yang mesti kita lakukan kepada Allah membuat kita menjadi lalai. Dihitung, maghrib dihitung, pemasukan hari ini, pengeluaran. Subhanallah, azan tunggu dulu, nanggung tinggal 1 lembar. Begitu sudah selesai azan, kan belum qomat, masih ada 5 menit. Dihitung Pak. Begitu pula kalau nanggung, sholat sudah mulai, sholat di rumah, habis. Harta banyak tapi menyiksa. Subhanallah, duit begitu banyak tapi disimpan, gak pernah disedekahkan. Begitu dia meninggal, dia berharap mudah-mudahan ada orang yang memberikan infak atas namanya. Apatah lagi, dah selesailah. Subhanallah. Maka maaf, yang keempat sikap kita, tak kalah seorang tergiur untuk merasakan manisnya dunia, maka harus sadar nikmat akhirat itu tak sebanding dengan apa yang kita miliki di dunia ini. Sampai Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janahal ba'udah." Kalaulah seandainya dunia itu dengan segala isinya sebanding dengan sayap nyamuk, masyaqqa kafiran minha syurbatan, maka Allah tidak akan memberikan seteguk air pun kepada orang-orang kafir.
Maka kalau hari ini Bapak Ibu, saya susah hidup Pak Ustadz. Mudah-mudahan beramal soleh banyak dan nanti kita dapatkan fasilitas di surga. Dapat minuman. Bapak nggak mikir aneh-aneh di surga Pak. Nggak perlu beli paket, ada terus WA-nya situ Pak. Nggak percaya Bapak masuk surga lah. Subhanallah, sinyal di situ bukan 4G lagi, 6G. Subhanallah, belum buka sudah tertulis sendiri. Subhanallah, di dunia kurang pulsa kita, nggak nyambung. Subhanallah, seluruh nikmat. Maka dikatakan kalian menikmati silakan. Ingin bekerja silakan, tapi kata Nabi, wala tansa nasibaka minad dunya. Kalian berbuat mesti kalian lakukan karena memang kalian hidup di dunia. Tapi maaf, bekal untuk akhirat itu harus lebih banyak. Maka kalau itu timbul, maka kita tidak akan pernah kecewa dengan harta yang kita nikmati. Maka subhanallah, ibu yang berbahagia, luar biasa. Seluruh perhiasan ada di surga. Seluruh kenikmatan ma khatara fil qalbi, baru saja terpetrik dalam hati dia sudah datang. Hari ini coba lihat Pak, kalau Bapak senang lihat apa? Buah-buahan. Tahun ini Allah takdirkan seluruh buah-buahan itu musim dalam satu masa. Durian masak, manggis memerah, duku datang, rambai pun lebat akibat harga murah. Itu jarang terjadi. Itu baru di dunia. Maka sekarang orang jualan durian itu gak bisa macam-macam dia Pak. Dibeli orang ada syukur. Subhanallah. Dulu kan kalau musim durian tidak ada manggis. Sekarang durian lebat, manggis murah. Semua buah-buahan akhirnya kita menikmati rasa murahnya. Karena satu gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah. Nanti di surga itu seluruh buah itu sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah ketika kaum Bani Sabak dikasih nikmat. Kaum Bani Sabak itu buah-buahannya nggak pernah ranun. Wanita itu hanya bawa keranjang, buahnya jatuh. Mengapa dia tak ranun? Mengapa tak busuk? Nggak ada bang udhuh Pak, nggak ada apa namanya nih? Nggak ada kumbang-kumbang, nggak ada penyakit-penyakit. Seluruh segar. Subhanallah, hari ini subhanallah. Di luarnya bagus, di dalamnya jelek. Ini bagus nih Pak Ustadz. Tak percaya Pak Ustadz, bawalah ke rumah. Iya, di rumah buruk rupanya. Subhanallah. Ini durian dari batangnya. Itu dari batang. Dari mana pula lagi? Subhanallah. Luar biasa. Tapi maaf, nikmat di dunia ini gelisah Pak. Sekaya-kaya Bapak timbul rasa takut. Makin kaya, makin takut. Maaf. Yang punya CCTV itu siapa? Orang kaya. Ada tak orang miskin punya CCTV? Enggak Pak. Karena maaf, untuk beli CCTV yang ada PT. Subhanallah. Yang pagar yang tinggi orang miskin, orang kaya? Orang kaya Pak. Rupanya makin banyak harta itu kita bisa jadi budak harta. Kita terpaksa jaga harta. Subhanallah. Setiap hari membolak-balik rekening. Setiap hari memeriksa di mana investasi saya, bagaimana pertumbuhan ekonomi. Dan orang nelpon kita, Pak bisa datang ke rumah, kami presentasi, ini ada investasi. Yang ditelepon itu bapak-bapak yang punya duit, yang nggak punya duit. Begitu ditelepon, maaf nomor yang Anda tuju lagi nggak ada pulsa, berhenti dia lagi Pak. Subhanallah, betapa Pak, makin gelisah. Subhanallah, mobil mewah, takut tergeser. Subhanallah. Yang buruk-buruk tuh malah minta digeser dia. Subhanallah. Saya tengok tuh di pasar itu, ya Allah. Becak-becak tuh, sepeda motor. Kadang-kadang maaf, cuma bannya yang berjalan lagi. Berjalan juga dia. Subhanallah. Di mana rusak di situ ditinggalkan. Ngapa ditinggalkan Mas? Nggak juga ada yang curi Pak Ustaz. Iya juga, betul itu juga. Subhanallah. Luar biasa Pak. Maka subhanallah. Kemudian apa? Harta itu yang harus dinikmati sikap seorang muslim. Harta itu titipan Allah dan bukan milik kita secara mutlak. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a minhu inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Jasiyah ayat 13, dan dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada
di bumi darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bagi orang berpikir, harta itu titipan Pak. Karena dia titipan, kapan Allah mau bisa diambil. Subhanallah. Saya anak jemaah, sakit anaknya, umurnya 1,5 bulan. Dibawa ke rumah sakit yang ada di Panam. Kemudian di ruang ICU itu lebih kurang 6 hari. Keluar dari situ sudah berubah status, dia ditakdirkan Allah wafat. Tanpa dokter tahu apa penyebabnya. Sang nenek, saya tanya, "Nek, apa kabar Pak Ibu?" "Alhamdulillah Pak Ustaz." "Iya, cucu sakit." "Iya Pak Ustaz." Enggak tahu sakitnya kejang-kejang, masuk ke ruang ICU dan kita keluar dalam takdir Allah beda. Saya tanya, "Berapa duitnya?" 60 juta. Hanya 6 hari Pak. Kira-kira ngumpulnya lama enggak? Lama. Batas keringat tiap hari hitung. Tambah 1 juta hitung lagi. Tambah 300 hitung lagi. Kan beli ikan teri itu mikir ikan teri kepalanya aja atau sama-sama ekor. Banyak panjang pikir tuh. Ini nanti kalau banyak kurang lagi. Begitu sakit seluruhnya harus dibayar. Mau tak mau habis. Titipan. Maka subhanallah, kalau itu titipan, sadar bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Dan itu terbatas. Paling tidak kalau kita sudah wafat, seluruhnya akan diambil dan kita tinggalkan. Dan sampai hari ini tidak ada orang yang wafat membawa uang. Maka selalu kita katakan, yadma'ul janazah salasa, wa yarji'u isnani, wa yabqa ma'wahid. Manusia itu kalau mati 3 saja ngikutkan, anaknya, hartanya, amalnya. Amal tinggal yang 2 pulang. Harta tidak ada. Kain kapan? Sumbangan sosial kematian. Itu pun kalau ikut sosial, kalau tidak bayar surang. Subhanallah. Begitu pulang, ada kain bantal yang ditaruh di kepala. Begitu pulang, ditaruh apa kata orang? "Bu, bawa tikarnya dan ini bantalnya." Bawa pulang. Sampai di rumah, dijemur. Besoknya dipakai orang. Tidak ada yang kita bawa. Itu sesungguhnya titipan. Subhanallah. Setelah itu sampai Pak, ada harta kita di bank, harta Bapak. Nanti kita katakan, "Pak, ini tabungan istri saya Pak. Kemudian saya ingin ambil." Kata bank, "Tunggu dulu Pak. Bapak punya anak." "Iya. Tolong buat surat rekomendasi dari Kementerian Agama bahwa istri Bapak meninggal. Kemudian minta sekarang poroidnya Pak." Kan begitu sistem sekarang. Bapak punya deposito, meninggal Bapak, Ibu minta. Ibu nggak bisa minta ngambil langsung. Buat dulu surat ahli warisnya. Minta pula ke pengadilan agama bahwa harta itu difroid. Dan itu ketentuan. Nanti berapa orang anak. Yang punya anak ditransfer ke anak. Yang punya ibu balik. Itu minta. Habis. Subhanallah, selesai. Kita apa? Yang kita dapatkan sudah. Ketika kita membawa itu harta sebagai amalan, bersyukur. Tapi kalau harta itu membuat kita terhanyut, maka apa bedanya dengan Qarun? Qarun tidak kurang harta. Fir'aun tidak kurang jabatan. Tapi apa yang mereka dapatkan? Kehinaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Mengapa? Karena luar biasa penderitaannya. Karena begitu dia menikmati harta, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan Pak Ustaz? Perbanyaklah gunakan harta itu untuk kebaikan. Subhanallah. Jangan terlampau difikir. Nanti habis. Janji Allah melalui Rasulnya, "Mana qasad shadaqatun min malin." Tidak akan pernah berkurang harta yang dikeluarkan sedekahnya. Tidak ada orang miskin karena sedekah Pak. Tidak ada orang bangkrut karena banyak menolong orang. Dan bahkan ada sebuah hadis mengatakan salah satu di antara derajat kita diangkat oleh Allah ketika orang suka memberikan makan pada orang lain. At'imut ta'am. Jadi kalau Bapak suka memberikan makan, Allah angkat derajat. Subhanallah. Maka maaf, coba lihat. Sekarang di Pekanbaru alhamdulillah ada namanya Jumat Barokah. Ada orang-orang yang membagi. Hari Ahad kita kuliah subuh di sini ada lontong berkahnya ya Mas. Subhanallah, itu kan luar biasa. Lah, luar biasa. Subhanallah, itu buat harta. Oh nanti Pak Ustaz, karena makin kita infakkan makin luar biasa. Saya ketemu seorang bapak dan imannya kuat.
Ketika itu dia membangun sebuah masjid di Pekanbaru ini, sekarang membangun lagi. Saya katakan ketika itu, Pak, sebanyak apa harta Bapak? Wah, saya katakan saya tidak tahu, Pak Ustaz. Tapi saya yakin kalau orang bersedekah itu maka lebih banyak. Dia ceritalah sekretarisnya di Rumbai dengan saya. Kami duduk dua di rumahnya. Kemarin Pak Ustaz kita bangun sebuah tempat masjid. Alhamdulillah dengan izin Allah Bapak kita ini nyumbang 1 miliar. Banyak dah. Tapi Pak Ustaz begitu dibuka proyek pipa minyak, alhamdulillah kita pemenang tendernya Pak Ustaz. Tendernya lebih kurang 60 miliar. Ada sebuah masjid Pak di Kulim sana dekat pasar Sail. Tahu ya? Ada orang situ beli tanah. Apa kata Bapak itu? Ada seorang jemaah kita Pak Ustaz. Orangnya biasa saja. Kemudian kita ceritakan kita ingin membeli tanah belakang paling tempat untuk orang parkir atau apapun tempatnya, mumpung tanah itu ada. Orang itu jual 2,3. Apa kata Bapak itu? Tanpa dia berpikir, saya berwakaf 500 juta. Masya Allah, saya katakan. Apa kerja Bapak itu? Saya tidak tahu, tapi orang pasir Pengarayan beri impaknya ke Pekanbaru 500 juta. Dia katakan mana nomor rekeningnya, nanti saya transfer. Saya katakan itu duit semua tuh Pak. Nampaknya ya angka-angkanya Pak Ustaz. Masuk Pak Ustaz. Maka dia katakan kemarin Pak Ustaz ini sudah 1,3 M yang dapat. Luar biasa Pak. Tapi maaf, setiap orang berimpak itu kita tidak pernah menemukan Bapak itu bangkrut. Dan itu titipan, kalaupun kita tidak pakai hari ini, nanti habis. Maka maaf, syariat tidak menganjurkan kita menjadi orang miskin. Dan syariat tidak memperbolehkan kita meninggalkan harta. Tapi maaf, syariat juga tidak menyuruh kita untuk mabuk terhadap harta. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, kita yang dianugerahkan oleh Allah kelebihan bisa membantu mereka yang dalam kesulitan. Jangan sampai kita senang hidup, tetangga dalam derita. Jangan sampai rumah Bapak bertingkat, tapi rumah sebelah habis atapnya karena hujan dari rumah Bapak. Subhanallah. Jangan maaf setiap hari tetangga itu mencium, enak betul lah masakan Bapak. Subhanallah. Rupanya yang sebelah itu mati karena mencium barang Bapak. Subhanallah. Disangkanya enak betul Pak. Rupanya yang buat masalah itu Pak, ikan asin tuh kalau digoreng radius 3 km itu radiasinya luar biasa Pak. Dia menyangka ya Allah enaknya. Padahal yang dimakan. Tapi apa yang membuat orang senang? Kalau sesuatu dinikmati dengan bahagia, ikan asin pun rasa pizza. Tidak percaya cobalah goreng nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.